Oke, jadi kita akan coba membuat aplikasi dengan proses ya, dengan coding ya. Ini pertama kita membuat lembar baru. Ini udah harusnya udah bisa ya. Kita pakai yang web, kemudian yang pakai ini aja, platform using master text. Ini latihan satu. Nah, Pak, izin saya nggak bisa pakai yang 2010, tapi bisa yang pakai 2017. ya nggak apa-apa, nanti coba aja. Harusnya sih bisa juga, harusnya bisa aja. Tapi grafiknya beda, Pak. Kurang paham saya pakai yang 2017. Kayaknya kalau untuk itu besok deh pas di pertemuan aja. Karena kalau di sini saya susah juga mantaunya gitu ya. Sekarang yang penting perhatiin dulu aja materinya. Nanti kalau misalkan setelah ini aja, setelah ini nanti misalkan ini apa nggak ada, ini nggak ada. Nanti setelah ini aja, saya jadi materi dulu aja biar biar selesai dulu materi. Siap. Gitu ya. Siap, Siap, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kita coba ya. Pertama kita apa namanya kita masukkan button di sini ya. Ini button ini fungsinya untuk tombol proses ya. Jadi kalau mau diproses kita harus klik tombol ini. Oh ya, jadi kalau misalkan program yang mau diproses kita harus klik tombolnya baru dia memproses coding gitu ya. Jadi tombol ini pun nanti button ini pun nanti kita tempatkan coding. Ya, jadi kalau ada program bisa begini itu berarti ada codingnya di dalam. Biasanya simpelnya kita taruh di button atau di tombol. Ya, ini sederhana saya akan buat misalkan yang kedua label dan sini ada text box. Perbedaannya mungkin label dengan text box. Kalau label text box nanti bisa diketik-ketik. Nih kalau saya jalanin ya. Ini yang text box, ini bisa diketik-ketik. Ya, nih bisa diketik, bisa diinput. Ya, tapi kalau ini label, ini nggak bisa diapa-apain. Kalau ini button, ini bisa diklik. Tapi ini nggak ada respon karena nggak ada coding. Jadi nanti kalau kita mau ini ngapain gitu ya di sini atau ini mau ngapain lah atau yang ada di sini mau ngapain itu harus dimasukkan coding ke sini ya. Jadi coding itu berfungsi untuk menjalankan suatu program ya. Jadi kalau ada programnya bisa jalan, bisa begini, bisa begitu, bisa merubah kata, bisa apa, berarti di dalamnya ada coding. Soalnya ada jin gitu ya. Kalau ada jin itu sulap, tapi ini ada coding. Artinya kita tentukan mau gimana nanti program itu dengan coding gitu ya. Nah, berarti codingnya nanti bisa di sini nih, di button. Umumnya, umumnya codingnya itu di button. Oke, ini contohnya, ini saya stop lagi. Nah, mungkin saya kasih contoh ya. Misalkan di sini nih, kita coba ke coding. Kita nih cara mengetik codingnya. Sini klik dua kali ya buttonnya. Oh, sorry, ini belum stop. Nah, kalau ada error seperti ini artinya lagi running, lagi jalan. Ini di stop dulu nih. Nih, kalau seperti ini tandanya berarti lagi jalan. Gitu. Kalau ini mati, tombol play-nya mati, ininya hidup, stopnya hidup, berarti lagi jalan. Ini kita stop dulu. Seperti ini. Baru ini sekarang play-nya jalan, berarti ini lagi mati, ini lagi nggak running. Baru kita bisa konfigurasi atau setting-setting sini, masukkan coding. Tapi kalau lagi running, dia nggak bisa masukin coding. Nah, cara masukin codingnya kita klik dua kali. Ya, nah ini. Di sini ada area yang buat diketik codingnya. Berarti ini ketik yang kursornya, yang kedip-kedip ini. Di situlah kita masukin codingnya. Jangan jangan ngasar itu ya. Kalau kita masuk di sini bisa nggak Pak? Nggak bisa, beda. Itu beda area. Harus di sini. Karena kan tadi kita masukin coding di button kan. Nih, button. Berarti di sini gitu. Gitu ya.
Sekali lagi, saya ulang, bahwa memasukkan coding, diklik 2 kali di sini, di buttonnya. Klik aja 2 kali, sampai nanti berubah tampilan seperti ini. Pak, diklik 2 kali nggak nongol, nggak bisa juga. Ini klik kanan aja. Di buttonnya klik kanan, kemudian view code. Ya, mungkin sambil bisa catat gitu ya. Atau ya catat-catat yang kecil lah. View code, nah masuk ke sini codingnya. Gitu ya. Codingnya apa, dimasukkan di sini. Oke, Pak, Pak, ya. izin Pak, kalau yang pakai 2010 ini kalau mau cari toolbooknya di mana Pak ya? Kemarin pencet kontrol apa ya? Siapa tuh? Hafiz apa siapa kemarin? Ya soalnya saya nggak tampil toolbooknya Pak, jadi Nah, di sini ada cuman nggak nih? tampil kayak Di view ini ada nggak? itunya ada Pak, ada. Itu klik aja, klik, coba klik. Bentar ya, saya ganti pasangin dulu. Dipasangin ini nggak nyala. Diam aja lo deh, diam aja deh. Dul, bener, gua pakai 2010 soalnya sama ini, cuman toolbooknya gua agak muncul. Diklik lah, diklik. Toolboxnya diklik. Klik lagi tidur. Ada ini, Hapus ada. bilangin doang. Udah belum? Ke Hapus view. bilangin. Tadi siapa yang nanya? Ke view. Kemudian ke ini nih. Ya Pak, Ada ini. Ya, ada gimana Pak, Pak? ada. Kamu ke view. Kemudian klik ini toolbox. Iya. Oh iya Pak, iya Pak. Ada ya? Nanti gua seperti ini. Ada. Siap ya Pak. Coba. Oke, kita lanjut ya. Nah, eh, jadi sekarang kita memasukkan apa namanya coding gitu ya. Nah, ini kan ada button, ada label, ada text box. Nah, cara tahunya itu di sini nih ada tulisan nih text box. Ini label, di sini ada label gitu ya. Ini button, di sini ada button. Nah, memudahkannya kita kasih nama dulu. Jadi setiap komponen ini, setiap tool, ini saya sebut tool ya. Dia punya nama masing-masing. Di mana namanya? Kamu bisa klik kanan, properties. Nah, dilihat paling atas, ini ada ID. Itu berarti nama. Ya, jadi kita kasih nama dulu nih. Kenapa harus kasih nama? Ya nggak harus, tapi untuk memudahkan nanti dalam mengcoding, itu kita lebih baik kita kasih nama. Ini kalau cuma sedikit mungkin kita bisa tahu gitu ya, bisa apa. Tapi kalau misalkan banyak, itu kan ngapalnya lumayan mabok gitu ya. Jadi kita kasih coding aja, kita kasih nama gitu ya, biar mudah. Misalkan ini dulu lah, button, kita kasih namanya button berarti BTN biasanya sih. Jadi inisial, kalau BTN berarti button apa nih namanya? Button proses misalkan. Gitu ya, ingat ya, di ID button proses. Ini pastikan ini terklik gitu ya. Ini terklik, kemudian ganti ini button proses. Kemudian sini ke label. Nah, sekarang udah label nih, ini udah berubah ke label. Kita kasih nama dia, misalkan LBL label ya, berarti LBL nama misalkan. Ini sebagai contoh, bisa terserah mau kasih nama apa, seenaknya, semudahnya dihafal aja gitu. Ya. Kemudian di sini TXT, ini ya, ini kita ganti nama dengan misalkan TXT textbox ya, kita ganti dengan TXT nama. Udah cukup di sini. Yang penting kasih nama itu jangan salah di ID ya. Nah, ini label namanya ID dan dia bisa diganti nih label ini dengan apa? Misalkan dengan nama. Bagaimana caranya? Dia ada di sini nih di teks ya. Ini kan awalnya label nih. Nah, sekarang kita ganti dengan labelnya, kita ganti dengan nama gitu, dengan tulisan nama. Nah, ini berubah kan jadi nama, sebelumnya label. Ya, jadi dia labelnya sekarang nama, ID namanya sekarang LBL nama. Gitu ya. Jadi eh, itu untuk penamaan supaya menteri memudahkan. Sampai sini ada yang mau tanya? Oke, masih itu ya, masih mudah lah. Nah, ini juga button kita kasih labelnya jangan button. Misalkan kita kasih labelnya proses.
Ya. Nah, jadi untuk nama dia di ID, untuk label dia di teks. Nah, udah ada sekarang seperti ini. Ya. Dan coba kita running. Ya, masih ya. Jadi proses nama ini text box gitu ya. Oke, kita stop lagi. Nah, sekarang saya akan mencontohkan coding ya. Misalkan gini logikanya. Jadi coding ini kita bukan logika ya. Kita mau, contohnya ya, saya mau nama ini dia akan berubah menjadi apa yang diketik di sini itu. Paham ya? Jadi nanti kalau kita klik proses, nama ini akan berubah sesuai yang diketik di sini. Gitu ya. Nah, codingnya seperti apa? Berarti tadi nama apa namanya? Nih, nama ini berarti namanya LBL nama. Ini text box. Berarti text box ini ya, text nama. Nah, kita mau nama ini akan berubah katanya sesuai dengan apa yang diketik di text box. Gitu ya. Berarti kita ketik di sini. Berarti LBL nama. Ingat pakai teks, titik teks sama dengan txt nama titik teks. Ya. Jadi LBL nama tuh yang ini, txt nama tuh yang ini. Ya. Nanti kita mau kalau diklik proses, nama ini sama dengan apa yang diketik di sini. Kata-katanya ya. Misalkan di sini saya ketik Nur Hadi, namanya jadi Nur Hadi. Oke, nah codingnya seperti ini. LBL titik teks sama dengan txt nama. Jadi ini sama dengan ini. Ya, inilah codingnya. LBL titik teks sama dengan nama. Kita coba jalanin. Oke, tadi kita sepakat bahwa apa yang diketik di sini, misalkan saya ketik Nur Hadi, ya. Nanti kalau kita klik proses, maka nama ini menjadi Nur Hadi kan. Jadi nama ini akan berubah sesuai apa yang diketik di sini. Kita coba ya, proses, ini Nur Hadi, ya, itu. Isinya coding untuk dalam pemrograman seperti itu fungsinya. Jadi untuk menjalankan suatu proses, atau prosesnya kita mau ngapain, ya. Nah, di dalam coding itu banyak macam-macam tergantung bahasa pemrograman yang kita pakai. Nah, karena sekarang kita bahasa Pak, ya, maaf ganggu Pak. Saya mau join pakai komputer. Saya minta meeting ID-nya Pak. Kalau pakai HP takut drop Pak. kenapa? Minta ID meetingnya Pak buat saya join pakai komputer. ID Zoom, ID meeting buat join ke pakai komputer Pak. bukannya tinggal klik doang saya. Nggak bisa Pak, saya pakai komputer nih nggak bisa ke join. ID-nya apa ya? Masih diminta passcode-nya buat masuk. Passcode, bentar. Nah, ini kamu udah masuk. Ya, maksudnya mau ganti pakai komputer Pak, jangan Oh, pakai handphone. passcode-nya kalau di mana sih? Ya ada nggak? Takutnya Ada ya? pada panggilan jadi terganggu saya buat belajar. Kalau pakai komputer jadi kan saya tidak terganggu. Di mana sih adanya meeting info? Nih, ini bukan. Pertemuan 4, meeting ID. Itu dipoto aja tuh coba. Udah.
Belum Pak, gimana? Di grup. Belum ada Pak di grup Pak. Hah? Belum ada di grup. Oh, kamu nggak bisa lihat Zoom ya? Iya, saya lewat HP. Saya mau ganti ke Ini komputer kan biar kamu saya ngomong bisa lewat apa nih? Lewat HP apa lewat Zoom? lewat HP Zoom, Zoom HP. Saya mau Oh, pakai yang di komputer. Biar maksudnya biar lebih mudah saya. enggak, ini udah Karena saya ada panggilan. udah saya kasih di screen, nggak kelihatan. Nggak kelihatan Pak. Bentar. Duh, hilang lagi. Screen. Tuh, udah saya kirim di itu. Di apa namanya? Di grup. Udah ada. Bentar Pak. Saya cek dulu. Oke Pak. Saya coba Ya. masukkan Pak. Ya. Oke ya. Jadi tadi seperti ini apa yang diketik gitu ya. Misalkan saya ketik sini Hadi. Kalau saya klik proses gitu ya. Nah, maka ini akan berubah menjadi Hadi. Jadi codingnya cukup seperti ini. LBL nama berarti yang ini. Sama dengan txt nama. Txt nama berarti yang ini. Dan wajib pakai titik teks. Itu menandakan bahwa dia teks. Pak, bagaimana kalau cuma LBL nama doang? Nggak bisa, karena itu udah sebagai persyaratan ya. Baik, misalkan kita contoh seperti ini. Jadi kalau dalam pengetikan coding, kalau ada yang kurang, ya, misalkan seperti ini kurang, mungkin kalau label masih bisa kali. Tapi kalau yang txt, harusnya dia nggak bisa. Nah nih, kalau seperti ini, jadi kalau kamu jalanin, kemudian keluar seperti ini nih, ini artinya ada coding yang salah gitu. Gitu ya. Kalau kita klik no, berarti nanti sini akan keluar nih. Bibi akan kasih tahu bahwa kamu ngetiknya ada yang kurang. Nih, error 1. Jadi syaratnya itu kalau ketik coding ini error harus 0. 1 pun nggak boleh gitu ya. Nah, kamu kalau mau tahu ini errornya di mana, kamu klikin aja. Nah, nanti di sini nih. Berarti ini ada yang kurang nih penulisannya. Titik teks, tadi kurangnya adalah kurang titik teks di sini. Kalau kita pindahin, oh masih ada ya. Di sini juga harus pakai titik teks kayaknya. Titik teks. Bentar, aku nggak mau. Teks nama, titik teks. Nah, dijalanin dulu dia baru hilang. Ini. Ya, misalkan ini saya ketik Nur gitu ya. Saya proses, makanya akan menjadi Nur. Ini sama dengan ini. Gitu. Oke. Selanjutnya kita coba memasukkan gambar. Ya, ini nanti saya rekam ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang nanti tonton lagi aja rekamannya. Kalau ada yang kurang jelas nanti itu tonton lagi atau setelah ini bisa tanya ya. Jadi ini saya cepetin dulu takutnya waktunya nanti terbatas. Oke, sekarang kita coba masukkan gambar ya. Gambar image yang ini ya.
Nah, seperti ini. Nah, nanti ini kita pindahin dulu deh. Biar enak ini di sini. Nanti kamu bikinnya biar rapi pakai pakai itu ya, pakai apa namanya yang saya ajarin kemarin, pakai table. Biar rapi. Ini saya nggak pakai table jadi agak berantakan. Nah, sekarang kalau mau diklik proses, jadi nama sama dengan ini dan gambar kita mau gambar kemarin saya udah ada. Ini ada zoom itu. Gini ya. Saya contohin dulu, misalkan saya mau masukin gambar di sini. Kalian udah tahu ya, cara memasukkan gambar, klik kanan di sini, kemudian klik add, existing item, kemudian cari gambarnya di mana. Saya naruh di sini, misalkan, nah, kayak ini, kerenan. Ini jangan download lah. Ini misalkan, nah, nanti saya mau kalau diklik proses, nama sesuai muncul apa yang diketik di sini. Kemudian ini keluar foto. Fotonya adalah foto saya, foto ini ya. Namanya foto titik JPG gitu ya. Nah, kalau dia tinggal kita tambahin aja. Tadi kan yang ini udah, tinggal kita namain di sini. Oh ya, kita kasih nama dulu. Misalkan image ya. Ini kita kasih nama. Ya, misalkan image berarti foto. Ya, berarti sekarang dia namanya adalah foto gitu ya. Nah, di codingnya kita ketik foto sama dengan bentar, saya dari coding. Ah, ini. Ini kita kasih nama ini sama dengan berarti nama fotonya ya. Tadi kan nama fotonya apa? Foto titik JPG berarti di foto sama dengan mereka kutip 2 foto titik JPEG kutip 2 ya. Oke, jadi sekarang jadi nanti kalau diklik proses nama sama dengan ini apa yang diketik di sini, foto ini akan gambar ini akan keluar apa yang ada di foto apa ada yang digambar sini ya, foto titik JPG gitu ya. Jadi ini nanti akan keluar sesuai dengan apa gambar apa yang ada di sini itu. Nah, codingnya seperti ini. Ini yang untuk LBL yang nama, ini yang buat foto. Kita coba jalanin. Oke, ini kita ketik misalkan Nur Hadi. Nah, nama ini image-nya nggak kelihatan ya karena emang nggak ada apa-apa. Jadi kita klik proses. Nah, ini keluar Nur Hadi. Nah, ini keluar foto langsung. Ya, dengan codingnya seperti ini. Jadi coding ini keluar Nur Hadi. Ini keluar Nur Hadi itu codingnya yang ini. Kemudian ini bisa keluar foto, codingnya yang ini.
Oke, mungkin itu dua. Kalau kemarin kita memasukkan nama secara apa namanya, diketik gitu ya, langsung dikasih gambar. Tapi kalau sekarang kita memasukkan nama dan menampilkan gambar dengan coding. Jadi codingnya cukup seperti ini. Seharusnya sih ini nggak selalu sulit karena hanya seperti ini doang codingnya, gitu ya. Ini sebagai coding dasar dalam Visual Basic. Mungkin yang udah pernah belajar Visual Basic udah tahu ya coding ini. Tapi perbedaannya mungkin hanya di sini nih. Kalau di PB mungkin nggak ini codingnya. Tapi kalau di ASP.NET codingnya seperti ini. Tampil seperti ini. Oke, mungkin itu aja untuk materinya. Jadi kita hari ini bagaimana cara mengcoding untuk memasukkan nama dan gambar. Ya, mungkin nanti untuk database yang sudah kalian install itu kita akan pelajari nanti setelah UTS aja. Ya, jadi materi hari ini sampai sini dan UTS-nya pun sampai sini dari yang kemarin desain sampai sini. Siap, Pak. Oke, silakan yang mau tanya, silakan. Kalau ada yang mau Oke. komentar silakan, mau tanya silakan. Tunggu, saya stop dulu. Bentar. Biar nggak terlalu banyak recordingnya. Stop.